Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik. Sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Sebagaimana pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang zakat fitrah. Nah, pembelajaran yang sekarang kita akan belajar tentang infak. Jadi pembelajaran infak dengan zakat fitrah pada dasarnya hampir sama-sama. Kalau zakat fitrah kemarin, zakat fitrah ada yang masih ingat nggak? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Intinya infak juga sama-sama untuk mengeluarkan harta kita, ya, harta yang kita miliki kita harus keluarkan. Aku akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni memahami pengertian infak dan ketentuan infak. Apa itu infak? Bagaimana ketentuannya? Ya, syarat-syaratnya ataupun contohnya nanti kita akan bahas di sini. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Ada sebuah gambar. Gambar apa itu? Ada lagi? Orang yang memberikan sembako, ya. Jadi inilah contoh pelaksanaan infak yang di dalam gambar ini, ya. Dimana kalian bisa lihat gambar yang pertama, orang yang memberikan sebuah bingkisan atau sembako kepada orang kakek-kakek ya, karena rambutnya putih, ya. Yang gambar yang kedua, ada seorang ayah dengan anaknya memberikan bantuan kepada seorang ibu. Jadi infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan agama dan mengharapkan ridha Allah. Jadi itulah infak. Seperti yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, sama seperti zakat fitrah. Jadi infak adalah mengeluarkan sebagian harta kita, ya. Jadi kita harus menganggap, kita harus percaya bahwasanya harta itu sebenarnya hanya titipan dari Allah. Sebagaimana sebuah titipan, kita harus jaga dengan baik, ya. Misalnya kita membeli sebuah buah, nggak mungkin kita makan semuanya, ya, dengan kulit-kulitnya nggak mungkin. Kita harus makan buahnya saja, isinya saja, ya. Begitu juga dengan harta kita, ada hak-haknya orang lain yang harus kita berikan, ya. Kemudian ada beberapa contoh yang Pak Guru berikan, kalian bisa lihat di situ. Contoh yang pertama, contoh pelaksanaan infak, ya. Yang pertama adalah memberikan santunan kepada fakir
fakir miskin sebagaimana gambar tadi yang Pak Guru sudah berikan ya. Kemudian yang kedua, menyumbang untuk pembangunan masjid. Yang ketiga, ini adalah contoh-contoh pelaksanaan infak, memberikan bantuan kepada fakir miskin, bisa juga memberikan bantuan sumbangan untuk pembangunan masjid, bisa juga untuk pembangunan madrasah dan lain-lain, masih banyak, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain-lain ya. Intinya untuk kepentingan umum. Jadi ini adalah salah satu contoh amal jariah kita. Dengan kita mengeluarkan infak, insya Allah pahala yang sudah kita dapatkan di dunia akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal kalau kita mau mengeluarkan infak. Yakin saja. Sekarang Pak Guru sudah tampilkan sebuah cerita pendek ya. Nah, silakan nanti kalian diskusikan. Pak Guru akan bikin kelompok ya. Karena ini pas ada 12, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi silakan masing-masing kelompok berdiskusikan cerita tentang Pak Rudi. Jadi kalian bisa lihat ceritanya di depan. Isi ceritanya, usaha Pak Rudi semakin maju, namun ia enggan untuk berinfak. Padahal tetangga Pak Rudi masih banyak yang kekurangan. Ya, Pak Rudi menganggap apa yang ia peroleh adalah hasil kerja kerasnya, bukan dari Allah. Oke, sekarang kalian diskusikan menurut kelompok kalian masing-masing. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi ya? Oke, Pak Guru kasih waktu 10 menit, silahkan didiskusikan. Oh, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan maju dari kelompok 1. Ya. Sebutkan nama. Perkenalkan, saya Evan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi. Pak Rudi harusnya menganggap hartanya milik Allah, bukan miliknya. Dari perbuatan yang dilakukan Pak Rudi adalah salah, karena ia enggan membantu tetangganya. Ya, jadi menurut tepuk tangan kelompok 1. Menurut kelompok 1, apa yang dilakukan Pak Rudi adalah salah, karena dia menganggap harta yang dia miliki adalah. Dari hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, kita sudah bisa simpulkan ya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Pak Rudi adalah salah, tidak benar ya. Yang seharusnya dilakukan Pak Rudi adalah semakin banyak hartanya maka semakin banyak infaknya yang harus dikeluarkan ya, bukan malah menganggap itu adalah hasil kerja keras. Dari penjelasan Pak Guru tentang infak, pengertiannya dalam mempelajari materi infak ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Ya, ada 3 hikmah. Yang pertama, bisa dibaca? Oke, jadi hikmah yang pertama, dengan kita mempelajari infak, tentunya menjadikan ya diri kita menjadi bersifat pemurah dan amanah. Bagaimana kita harus memiliki sifat dermawan, membantu orang-orang yang susah, ya. Kemudian amanah. Kenapa bisa menjadi kita amanah? Karena harta yang kita punya adalah titipan. Bagaimana kalau kita dititipi barang? Harus bagaimana? Menjaga dengan baik. Nah, harta kita juga adalah titipan, makanya kita harus jaga, harus kita gunakan dengan baik. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya infak, apa tadi infak? Infak adalah Jadi infak adalah mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kepentingan agama dan mengharapkan ridha Allah. Kemudian
Kemudian tadi contoh pelaksanaannya ya, bisa memberikan memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, untuk apa lagi? Pembangunan madrasah dan lain-lain ya. Oke. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru akan bagikan soal kuis ya. Nanti kalian bisa langsung isi di soal ini. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Bisa langsung kalian tulis nama terlebih dahulu. Harus dikerjakan ya. Ya, dikerjakan. Oke. Pak Guru akan mengevaluasi bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Yang sudah langsung bisa bawa ke depan dikumpul ya. Ya, silakan kumpul yang sudah tulis nama, jangan lupa ya. Kumpul langsung di sini. Ya, yang sudah bisa langsung dikumpulkan. Sudah semua? Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti pembelajaran selanjutnya kita akan masih bahas tentang infak, bagaimana ketentuan-ketentuan infak yang selanjutnya. Oke, Pak Guru akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah sama-sama.